Salam, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabdamu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan teks kita dari Yesaya 30 ini menjadi firman Tuhan untuk bangsa Israel yang sedang berada dalam situasi yang menjauh dari Tuhan. Jadi mereka sedang punya persoalan geopolitik dengan bangsa yang lain, kemudian mereka berlindung kepada Mesir dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Apa yang dimaksudkan? Tuhan menanti Israel kembali mengandalkan dirinya dan tidak mengandalkan perlindungan dari bangsa lain. Dan memang terbukti bahwa ketika mereka mengandalkan Israel mengandalkan bangsa Mesir, akhirnya mereka dikalahkan. Mereka hancur. Mengandalkan dunia dan mengandalkan Mesir membuat mereka semakin jauh dari Tuhan dan semakin jauh dari cinta dan kasih Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari dari bacaan kita? Yang pertama adalah bayangkan Tuhan dengan penuh kesabaran menunggu pertobatan kita. Dia mencintai kita tetapi menunggu wajah kita menoleh kepadanya. Saya bayangkan secara visual gitu ya. Kita lagi jalan bersama dengan Tuhan gitu. Kemudian kita lihat sesuatu yang lain dan kemudian pelan-pelan kita jalan masih agak dekat, lama-lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh gitu. Dan Tuhan nunggu kita di jalan yang tadi kita lewati bersama-sama dan sambil bilang, panggil nama kita, tetapi kita masih asik dengan tujuan kita sendiri dan semakin lama semakin jauh dari Tuhan, artinya semakin dekat dengan bahaya. Semakin jauh dari cinta Allah, berarti kita semakin dekat dengan persoalan. Maka itu yang terjadi. Semakin jauh dari Tuhan, semakin dekat dengan berbagai hal-hal yang tidak perlu harus kita tanggung. Dan Tuhan menunggu dengan penuh kesabaran. Aku tunggu di jalan ini. Dan panggil kita, menunggunya dengan aktif. Ada banyak tanda yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk kita kembali ke jalan yang bersama dengan Tuhan itu. Bayangkan Tuhan sedang menunggu di jalan yang Tuhan mau kita jalan bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan kirimkan berbagai tanda, sinyal untuk kita supaya kita kembali bersama dengan Dia. Tuhan sedang menunggu kita mengandalkan Tuhan kembali. Yang kedua yang boleh kita coba hayati adalah kata Allah menunjukkan kasih-Nya, menyayangi engkau. Kemurahan Allah melampaui kegagalan manusia, karena kata menunjukkan kasih lahanekem dari kata dasarnya Hanan, itu artinya melimpah kasih karunia, pemberian yang tanpa syarat,
sedangkan kata menyayangi kamu, kata Yerahakem yang kata dasarnya adalah Raha, yang kemudian kita tahu kata Rahim, menunjukkan tentang cinta seorang ibu bagi anaknya yang ada dalam kandungan. Sangat emosional, sangat lembut, cinta rahim ilahi, di mana Tuhan itu menunjukkan cintanya tanpa syarat kepada kita. Mari kita terus menghayati tentang cinta Tuhan yang demikian, yang sedang menanti kita di jalan bersama dengan Dia. Dia penuh dengan kelimpahan tanpa syarat. Cintanya lembut seperti rahim seorang ibu bagi anak dalam kandungannya. Kita dipanggil untuk merasakan itu, bukan bahaya di luar kasih Kristus, di luar yang membahayakan itu. Dan yang terakhir yang boleh kita pelajari bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Kata mispat itu adil memang, dan kemudian juga beberapa saat muncul juga ya di bacaan kita yang lalu. Menariknya kata ini bukan keadilan dalam rangka untuk menghukum, yang adil harus dibukan, tetapi ketetapan Tuhan menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang benar. Jadi kalau kemudian Tuhan memproses kita, mungkin dengan agak paksa atau kemudian kita dipaksa dengan kehidupan ini sebagai tangan Tuhan, itu menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Dan itu adalah keadilan Allah. Dan Tuhan ingin mengembalikan tatanan hidup yang sesuai dengan tempatnya. Semoga kita boleh menghayati bahwa cinta Allah, kasih Allah, dan pekerjaan karya Allah senantiasa akan menempatkan kita di tempat yang seharusnya. Dan itu adalah rahmat cinta Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Tuhan yang menanti pertobatan kita, yang cinta dan rahmat-Nya senantiasa ada untuk kita dan membentuk kita semakin baik, ada pada saudara semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.